أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah Allah itu pada sore yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan kita pada sore ini, yaitu tausiah Ramadan, di mana tausiah Ramadan pada hari ini adalah tausiah yang terakhir. InsyaAllah nanti malam kita akan melakukan takbir menyambut bulan suci Ramadan, bulan 1 Syawal, InsyaAllah akan datang besok pagi. Bapak Ibu yang kita rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang akan memberikan tausiah pada sore yang berbahagia ini adalah Ustaz Wahyudi. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Mari kita ikuti bersama kajian beliau, yaitu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Syawal nanti. Terima kasih kepada Ustaz, kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وهو الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم يا ربنا ببركة هذا الشهر وببركة هذه العبادة نسأل رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من كل سوء ومن كل بلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، ونسألك السلامة والزيادة في العمر وفي الأهل يا من على كل شيء قدير. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Tengah Jua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, senantiasa kita memohon dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Kemudian salawat dan salam juga memohon kita kepada Allah agar dicurahkan dan disampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini, hari yang ke-30 di bulan Ramadan ini, pada tahun 1441 Hijriah ini, tentu merupakan pemberhentian yang mana harus kita mengambil hikmah agak sejenak, kata para ulama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 3 catatan penting yang harus menjadi perhatian kita di hari terakhir Ramadan kali ini.
Yang mana kalau seandainya benar-benar kita renungkan 3 catatan ini, moga-moga berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, adapun 3 catatan yang kita maksudkan itu ialah pertama, bahwa mari kita sadari kembali bisanya kita jalani Ramadan selama 30 hari ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lalai dan lupa bahwa bisanya kita sampai pada titik ini merupakan kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara handai taulan kita, saudara-saudara kita, ataupun karib kerabat, sahabat-sahabat kita yang Ramadan tahun ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalaninya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh berada kita pada titik ini sekali lagi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bertanya kita kepada diri kita masing-masing, sudahkah benar-benar kita syukuri nikmat ini? Bukankah kita sering diajari oleh buya-buya kita, diajari oleh guru-guru kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian benar-benar mensyukuri nikmat Allah, maka akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak pandai kalian mensyukurinya, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama dan buya-buya kita pula, di antara bentuk kita mensyukuri nikmat dari Allah, di antara bentuk kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas sebuah nikmat, kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan nikmat itu dengan semaksimal-maksimalnya. Maka oleh sebab itu kita tanya diri kita, 30 hari Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini, sampai kita pada detik ini, sudah benar-benarkah maksimal kita manfaatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah? Atau ternyata masih tersia-siakan oleh kita? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada sebagian di antara kita yang menganggap hal ini sebagai hal yang remeh, menganggap hal ini sebagai hal yang simpel dan sepele, wa na'udzubillah. Tapi cobalah renung-renungkan kembali. Jika benar-benar kita maksimalkan Ramadan ini, maka berharap kita Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita tambahan nikmatnya, yakni bisa bertemu kita dengan Ramadan selanjutnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bisa bersyukur, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah. Maka bisa kita maksimalkan, kita manfaatkan baik-baik Ramadan yang telah Allah berikan ini. Insya Allah Allah berikan Ramadan selanjutnya. Tapi bila mana wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya tidak bisa kita manfaatkan Ramadan kita, berlalu 30 hari ini sia-sia begitu saja, hanya sedikit amal yang bisa kita usahakan, takut kita wahai kaum muslimin, sebenar-benar takut bahwa kita termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah, lalu Allah akan memberi kepada kita azabnya yang amat pedih, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan termasuk salah satu azab bagi orang yang tidak bisa memaksimalkan Ramadannya, dia mungkin tidak bisa bertemu Ramadan selanjutnya, wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita terburu-buru tenggelam dalam euforia Idul Fitri. Jangan kita langsung begitu saja tenggelam dalam kesenangan Idul Fitri sebelum kita renungkan catatan yang pertama ini. Andai kata memang sudah semampu dan sebisa kita maksimalkan Ramadan, fabiha wa ni'ma,
maka alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Namun apabila seandainya kita tidak mampu memaksimalkan, maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini 1441 Hijriah ini masih ada. Sebelum datang waktu maghrib masih ada hari ini Ramadan untuk kita. Bertaubat kita kepada Allah. Sebenar-benar memohon ampun kita kepada Allah akan kelalaian kita. Sebenar-benar minta maaf kita kepada Allah akan kekurangan semangat kita. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami karena kami tidak maksimal memanfaatkan nikmat Ramadan-Mu. Ya Allah, ampuni kami karena kami lalai dalam memanfaatkan Ramadan yang Engkau berikan. Kemudian kuatkanlah doa, kencangkanlah tekad, bulatkan niat, mohon kepada Allah setelah meminta ampun itu. Ya Allah, izinkan kami bertemu Ramadan selanjutnya yang insya Allah, ya Allah, kami sebenar-benar akan berusaha untuk memanfaatkan Ramadan yang akan datang. Jangan sampai lalai. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sudah karam biduk di tengah baru kita kamanyasa. Jangan sampai ketika nanti kita tersadar, ya Allah, ternyata Ramadan saya maksimalkan. Lalu terlambat kita memohon ampun bertaubat kepada Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik, ternyata Ramadan selanjutnya entah ada entah tidak untuk kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama untuk catatan yang pertama ini sebenar-benar merenung kita, sebenar-benar untuk meresapkan ke dalam jiwa kita, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah redha pada kita, Allah redha pada kita, sehingga Ramadan selanjutnya Allah izinkan juga kita memasukinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada serta yang menyaksikan tayangan ini, rahimakumullah. Catatan yang kedua untuk hari terakhir Ramadan 1441 Hijriah ini, wahai kaum muslimin, ialah bahwa kata guru-guru kita, kalau kita masuk ke sawah, turun nawak ke sawah yang sedang baluluak, pasti kaki wak pun akan takanai luluak. Ado bakeh yang namanya seseorang ketika bekerja, ketika beramal, pasti akan ada bekas. Pasti akan ada bekas yang tinggal pada dirinya. Maka pada poin yang kedua ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Adakah bekas Ramadan sampai untuk kita? Adakah Ramadan itu benar-benar membekas dalam diri kita? Atau ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendak Ramadan, hendak bulan yang lain, begitu juga keadaan kita. Kalau seandainya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada tersisa bekas itu pada diri kita, fabiha wa ni'mah, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti moga-moga masuk kita dalam ruang lingkup la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman Allah Al-Baqarah yang sering diulang-ulang oleh guru kita. Tapi jika tidak berbekas, masih begitu juga diri kita. Yang salat masih malas, yang bacaan Quran masih sedikit, yang lisan masih tajam, yang diri masih keras. Apalagi yang akan bisa mengubah kita? Apalagi yang akan mengubah kita, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Dan jangan jadikan pandemi yang saat ini terjadi sebagai kambing hitam. Sekarang mulai ada pula sebagian kita mulai mencari-cari alasan. Yo Ramadan kini ndak babakeh ka diri ambo karena suasananya kurang semarak. Ramadan kini ndak babakeh bana karena kami ndak bisa tarawih berjamaah barami-rami di surau. Ramadan kini ndak taraso karena apa bukuan kami langang. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bekas Ramadan itu tergantung pada diri kita sendiri. Bahwa pandemi yang terjadi tidaklah akan merusak Ramadan seseorang. Kenapa? Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak umat-umat yang telah berlalu sebelum kita mengalami cobaan dan ujian yang juga berat. Apatah lagi ketika mereka melaksanakan puasa mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bisa kita memaksimalkan Ramadan atau tidak sekali lagi tergantung pada diri kita. Maka akuilah kemalasan kita, akui kelalaian kita, sehingga tidak nampak bekas Ramadan dalam diri kita. Jangan jadikan pandemi yang terjadi kambing hitam. Apatah lagi wa na'udzubillahi min dzalik, alasan-alasan yang dijadikan kambing hitam, bak cando rumah laba-laba, bak cando sarang laba-laba yang sangat rapuh dan sangat lunaknya. Apa dijadikan alasan tadi contohnya? Satu, kami tidak semangat Ramadan karena kurang ramai Ramadan kami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apakah ibadah yang kita kerjakan, semangat kita mengerjakan ibadah tergantung ramai atau sedikitnya orang? Kalau begitu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berarti jiwa keimanan kita selama ini sangatlah rapuh, hanya menggantungkan pada orang ramai atau tidaknya. Apa ubahnya kita seperti baliang-baliang di tebuki, hanya mengikut orang kebanyakan, padahal semangat ibadah harus tumbuh dari diri kita masing-masing. Tidak bisa kita berjamaah beramai-ramai di masjid, bukankah bisa kita laksanakan salat tarawih di rumah bersama keluarga kita? Tidak bisa kita berbuka bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita. Masih ada berkah buka bersama dengan keluarga kita. Kita saja yang mencari-cari alasan. Apatah lagi yang lucu dan sangat konyolnya, ada orang yang beralasan, tidak semangat kami puasa karena pasar pembukuan tidak ada. La ilaha illallah. Apakah puasa tergantung pada pasar pembukuan? Sungguh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi catatan penting untuk Ramadan kita kali ini. Bekas dari Ramadan harus ada pada diri kita. Kalau tidak, berarti itu kelemahan, kemalasan dan kelalaian kita. Dan solusinya juga hanya satu, taubat kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah. Memohon kita pada Allah, ya Allah, ampuni kami. Ramadan ini tak memberi bekas pada kami. Bukan Ramadan yang salah ya Allah, tapi diri kami yang lalai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau kita gantungkan semarak Ramadan pada ramainya orang di jalan, pada ramainya pasar pembukuan, memang berkurang semaraknya. Tapi bukan itu standar semarak Ramadan yang sebenarnya. Standar semarak Ramadan yang sebenarnya diri kita sendiri. Semangat yang muncul dari diri kita sendiri. Jadikan ini pelajaran. Jadikan ini benar-benar pelajaran untuk kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi pun ketika kami diminta untuk mengisi diskusi online di live Instagram sebelum ini, juga dibahas hal yang serupa. Bahwa bisa saja mungkin salah satu hikmah Allah berikan pandemi di masa Ramadan seperti ini. Allah ingin menyadarkan kita bahwa Ramadan yang hakiki itu tergantung pada diri kita sendiri. Ramadan yang sejati itu tergantung pada semangat diri kita sendiri. Bukan pada ramainya orang, bukan pada ramainya jalan, bukan pada ramainya pasar pembukuan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita seperti disadarkan oleh Allah. Seolah-olah benar-benar disadarkan. Bahkan termasuk juga untuk Idul Fitri. Biasanya kita Idul Fitri, Masya Allah, kalaulah boleh kita katakan, sudah menjadi sebuah hedonitas atau menjadi sebuah hal berfoya-foya Idul Fitri kita bertahun-tahun belakangan ini. Betapa banyak di antara kita ketika Idul Fitri hanya menjadi ajang untuk memakai baju barunya. Betapa banyak di antara kita Idul Fitrinya ajang untuk berjalan-jalan.
Baru siap Idul Fitri jam 8, jam 9 sudah sampai dia di mal-mal. Sudah sampai dia di pusat-pusat pariwisata, bercampur baur kembali antara dosa dengan maksiatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita disadarkan mungkin oleh Allah. Salah satu hikmah, kita benar-benar disuruh oleh Allah meresapi Ramadan pada makna yang hakiki, yakni dengan usaha kita sendiri, menumbuhkan semangat Ramadan dari diri kita sendiri. Ini catatan yang kedua. Kalau memang sudah berbekas semangat kita masih membara, bersyukur kita kepada Allah dan moga-moga semangat itu masih tumbuh untuk Ramadan-Ramadan selanjutnya. Dan apabila tidak berbekas, karena lalai kita, lengah kita, karena kebodohan dan ketidaktahuan kita pula, maka memohon ampun kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, catatan yang ketiga pada tausiah singkat kali ini, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sebagaimana yang sering diingatkan oleh guru-guru kita di akhir-akhir Ramadan, janganlah kita menjadi orang yang sudah membangun bangunan, lalu setelah dibangun kita hancurkan begitu saja. Kalau bahasa umpama di dalam Al-Quran Allah sampaikan, di dalam ayat yang sering dibaca oleh guru-guru kita, bahwa janganlah kalian menjadi seorang perempuan, layaknya seorang perempuan yang memintal benangnya, kemudian setelah dia pintal dan dia ikat kuat-kuat, naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dia buang, dia uraikan begitu saja setelah dia ikat kuat-kuat. Apa maknanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sedikit atau banyak, sedikit atau banyaknya amal yang kita bulan Ramadan, janganlah kita hancurkan dan uraikan begitu saja selepas Ramadan ini berganti dengan Syawal. Walau sedikit kita berusaha tadi, walau sedikit itu yang bisa kita usahakan, janganlah kita uraikan begitu saja, kita buang begitu saja, kita hancurkan begitu saja. Bukankah bodoh kita namanya? Kita bangun rumah kita bagus-bagus, setelah selesai pembangunannya kita hancurkan temboknya, kita hancurkan dindingnya. Apa maksudnya menghancurkan dan membuang, mengurai ibadah yang kita usahakan? Dua maknanya. Pertama, dengan melaksanakan maksiat. Setelah kita kumpulkan amal kebajikan, lalu kita lakukan maksiat setelah itu. Jangan sampai demikian kaum muslimin. Atau yang kedua, tidak kita lanjutkan, tidak kita teruskan amal yang sedikit itu selepas Ramadan berganti dengan Syawal. Jangan pula kita bertindak seperti itu. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik amal itu walau sedikit tapi yang berketerusan, walau sedikit tapi yang berkelanjutan. Maka yang biasanya kita baca Al-Quran setiap hari Ramadan, jangan pula berhenti. Jangan pula terhenti dengan bergantinya bulan ke bulan Syawal. Kita teringat dengan pesan guru-guru kita dari Al-Azhar Asy-Syarif. Di antaranya ialah kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian orang yang benar-benar beribadah karena Allah, kapanpun dimanapun berkelanjutan. Wala takun ramadaniyan, jangan hanya menjadi orang yang beribadah di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah, di hari-hari terakhir Ramadan kita lihat geliat untuk menambah bacaan Al-Quran, untuk menambah ibadah sunnah, untuk menambah sedekah sangatlah menggeliat sekali. Maka selepas bulan Ramadan ini berganti dengan Syawal, tetaplah jaga semangat itu. Tetaplah jaga amal-amal itu walau sedikit yang bisa kita usahakan. Dan apatah lagi bila seandainya bisa kita tambah,
fabiha wa ni'mah. Itulah sebaik-baik amalan insya-Allah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, itulah 3 catatan penting bagi kita. Sebenarnya banyak yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, namun karena waktu yang singkat yang memisahkan kita, 3 itu saja yang bisa menjadi renungan, tambahan perenungan kita. Moga-moga kita bisa memahami dan meresapinya, lalu menjalankannya sebagaimana yang telah kita uraikan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup pula, bahawa melihat keadaan yang sama-sama kita ketahui ini, terjadi pandemi, kemudian dampaknya begitu masif, bidang ekonomi dan sosial pula. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita serukan di berbagai kesempatan, apatah lagi di akhir-akhir Ramadan 1441 Hijriah ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi kita kembali kondusif, agar negeri kita kembali aman, agar kita semua senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah doa, apatah lagi nanti ketika kita berbuka puasa. Kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Syawal adalah permulaan yang baik untuk kita bangkit lagi di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini. Adalah bulan yang baik agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan pandemi ini di negeri kita dan juga negeri kaum-kaum muslimin lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ingat pula lah bahwa tentu kalau diri kita saja yang berdoa tidaklah afdal sebagaimana yang dikatakan guru-guru kita. Hubungilah orang-orang saleh yang kita kenal. Hubungilah guru-guru kita yang kita kenal dan kita ketahui. Mintalah doa kepada beliau-beliau, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa ini segera Allah kabulkan. Mintalah, baik itu melalui telefon ataupun melalui SMS atau chat. Mintalah guru-guru kita mendoakan agar diri kita, keluarga kita, negeri kita, kampung kita ini Allah jaga selalu dan Allah hilangkan musibah ini hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak memanfaatkan keberkahan dari momen kita saat ini, saat berpuasa di bulan Ramadan dalam masa ta'lim atau belajar yang mana insya Allah penuh berkah. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah kabulkan permintaan kita ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات يا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا رب يا رب العالمين. ندعوك كما أمرتنا يا الله، فاستجب لنا كما وعدتنا. كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل رحمتك ونسأل غفرانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة، فسلمنا وسلم أهلنا وسلم دنيانا وآخرة رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا يا عظيم من كل سوء ومن كل وبلاء ومن كل مرض ومن كل سقم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل رحمتك ونسأل الزيادة منك يا رب العالمين. فزد وبارك في عمرنا، وزد وبارك في أرزاقنا، وزد وبارك في أموالنا يا من على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل هذا الشهر
شهر رمضان الأخير لنا يا رب العالمين واعط لنا يا الله بأشهر رمضان الآتية يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan, dan kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat ya Allah. Selamatkanlah kami, lindungilah kami, jagalah kami dari segala macam bentuk keburukan, mara bahaya, bala, wabak dan lain sebagainya ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah, wahai yang Maha melindungi, wahai yang Maha menjaga. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur akan Ramadan ini ya Allah, dan jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini sebagai salah satu Ramadan yang Engkau berikan setelahnya Ramadan selanjutnya pula ya Allah. Ya Allah, berikan kami Ramadan selanjutnya. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar kembali kepada fitrah kesucian kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berikan kepada kami kelapangan, kemudahan, kesehatan, kekuatan. Lapangkan dan tambahlah umur kami. Tambah pula lah rezeki kami. Tambah pula lah keberkahan pada diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, la malja illa ilaik, wa la mafarra illa ilaika ya Rabb. Fanad'uka wa narji'u ilaika ya Rabbal alamin. فأجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله Rabbil Alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu doa yang singkat yang kita bacakan barusan belum jugalah cukup untuk kita, maka tambahlah lagi dan lagi, tambahlah selalu, tambahlah lagi doa kepada Allah dengan sembari mempelajari 3 catatan yang kita sampaikan tadi. Moga-moga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa dengan menjalani Ramadan ini dan benar-benar bergembira dengan hadirnya Idul Fitri besok pagi, kita kembali kepada kesucian kita lagi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Moga-moga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua dan para saimin dan saimat yang dirahmati Allah. Demikian kajian sore kita bersama Ustaz Wahidi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada sore yang berbahagia ini, pada akhir Ramadan ini, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti insyaAllah kita dikembalikan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun esok saja. Demikian pengajian kita akhiri. Wabillahi